I just had to let you know you're. Biasanya tumbuh ya itu ya. Kemudian untuk pemeriksaan uretra kita bisa dengan memeriksa meatus uretra. Itu Mbak, di situ ada kelaminnya laki-laki. Oh ini loh. Ada sampingnya. Nah itu punya Indra ya. Kalau ini punya siapa? Punya yang ini kayaknya. Ini bukan saya kok vulgar ya, tapi ini kan memang harus diajarkan karena kalian perawat. Nah, ini ya. Ini adalah bladder ya. Ini adalah bladder ya. Yang menampung yang menampung urin. Kemudian ini di sini ada saluran uretra. Nah, untuk melihat apakah dia itu meatus uretranya itu normal atau tidak, atau keluarnya urin itu normal atau tidak. Kalau orang laki-laki itu biasanya pancarannya itu kencang nggak punya kencang ya, jadi normal. Kalau tidak kencang itu bisa karena bisa ada batunya, bisa karena BPH atau retensi urin, bisa menetes. Ya malah bahaya kalau nggak kencang ya, bisa menetes atau bisa tidak keluar sama sekali ya. Nah, kita bisa melihat biasanya ya laki-laki, kalau melihat meatus uretra laki-laki ya laki-laki aja, jangan yang perempuan ya. Kita bisa melihat di sini ya. Kalau lihat meatus uretra laki-laki itu normalnya ada di ujung penis ya, di ujung penis. Kalau dia itu di bawah sini atau di bawah sini itu namanya hipospadia, itu kelainan. Jadi pasiennya harus dibedah, dibedah plastik ya. Jadi dia harus dipindahkan di ujung ya. Bisa itu dioperasi dengan bedah plastik atau pada pasien spesialis urologi atau bedah plastik, saya kurang tahu. Pokoknya itu memang kelainan bawaan ya, kelainan kongenital bawaan dari lahir. Kalau dia ada di ujungnya, meatus uretranya ada di sini itu nggak normal. Yang normal adalah di ujung penisnya ya. Jadi misalnya kalau kamu punya adik-adik laki-laki kok, atau anaknya laki-laki nanti misalnya terus meatus uretranya ada di sini, itu tidak normal, itu hipospadia namanya ya. Harus dioperasi, dipindah di sini ya Bu. Dan ini kalau misalnya ini kan namanya helm, kepalanya penis ya. Itu biasanya kalau anak laki-laki yang belum sunat itu tidak seperti bentuknya. Biasanya ini bisa dibuka gini. Nah, kalau kotor itu harus disarankan pasiennya khitan atau sunat ya. Jadi khitan itu mencegah supaya penumpukan yang terjadi di ujung penis itu tidak menginfeksi di meatus uretra, karena akan menyebabkan ISK atau infeksi saluran kemih. Ya, jadi itu ya. Jadi fungsinya khitan itu salah satunya adalah supaya tidak ada penumpukan pada helm atau kepala penis atau gland penis namanya ya, bukan helm sepeda tapi namanya medisnya gland penis ya. Itu harus dibersihkan supaya tidak terjadi ISK ya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan pasiennya disuruh posisi seperti mau melahirkan. Apa nama posisinya? Litotomi. Nah, misalnya ini litotomi ya, rasanya nggak bisa. Nah, ini kita lihat di ujung. Jadi kita melihat ada beberapa labia ya. Kalau perempuan itu kan ada dua labia mayor sama labia minor. Nah, untuk di dalam labia, ini labia mayor, ini labia minor. Di dalamnya sini kita periksa. Ada 3 lubang ya. Satu bukan lubang, ini kan klitoris itu enggak lubang. 1, 2, 3. Nah, yang pertama ini vagina,
Yang kedua ini meatus uretranya perempuan. Yang ketiga ini yang atas itu adalah klitoris ya. Jadi ketika kamu melihat memeriksa meatus uretranya itu bersih atau tidak, dilihat di sini. Kalau ada putih-putihnya itu harus dibersihkan. Harusnya normalnya meatus uretra itu warnanya pink. Tapi kalau misalnya dia itu cedera atau infeksi itu bisa warnanya kemerahan. Jadi harus diperiksa lebih lanjut. Ya, itu ya. Jadi warnanya daerah di sekitaran labia minor ini ya, memang normalnya warna pink. Ya, tidak boleh yang terlalu merah, tidak boleh misalnya kok ada kayak pus. Kalau ada pus itu berarti ada infeksi di situ. Kalau pus itu nanah. Kalau ada bercak-bercak putih berarti ada candidiasis atau jamur. Jadi itu harus diperiksa lebih lanjut ya, itu ya. Jadi untuk pemeriksaan meatus uretra seperti ini caranya, dengan posisi litotomi pasiennya diperiksa seperti ini. Jangan salah lubang ya. Ini yang pertama tadi apa? Vagina. Kemudian ini meatus uretra, yang atas klitoris. Nah, ini juga nanti ketika kamu mau masukkan kateter itu harus di meatus uretra. Jangan salah masukkan ya, jangan masukkan di vagina, nanti nggak keluar urinnya ya. Itu ya. Itu untuk pemeriksaan fisik pada sistem perkembangan. Nah, selain itu juga kita juga harus bisa menghitung haluaran urin atau output urin normal ya. Karena fungsinya apa? Karena untuk melihat apakah pasien itu menghasilkan atau produksi urinnya itu normal atau tidak. Karena ini berhubungan dengan sistem perkembangan itu sendiri, sehat atau tidak, kemudian apakah ada batu atau tidak ya. Harusnya normalnya orang dewasa itu 1 jam itu normal urinnya adalah 50 mili kali B kali 1 sampai 2 mili atau cc kali per jam. Jadi 1 jam itu adalah 1 sampai 2 cc ya. Itu normalnya ya. Nah, urin normal manusia ya dihitung secara keseluruhan itu adalah 1.500 ya, dari satu hari 1 malam 24 jam. Jadi kalian harus tahu. Karena apa? Karena untuk menentukan keseimbangan cairan. Nah, untuk menentukan keseimbangan cairan ada rumusnya. Input sama dengan output plus IWL ya. Jadi ini untuk menentukan apakah pasien itu cairannya seimbang atau tidak. Input itu dihitung dari mana? Masuknya semua dari mulut ataukah dari infus ataukah dari obat-obatan ya. Kemudian output itu adalah urin, atau mungkin dia itu lagi diare, atau mungkin dia itu lagi muntah, itu dihitung semua ya. Dan IWL itu adalah institible water loss, kehilangan cairan yang tidak disadari. Seperti saya ngomong ini mengeluarkan uap air, jadi kamu semakin banyak ngomong semakin haus. Kenapa? Karena uap airmu itu semakin banyak yang keluar. Nah, atau mungkin penguapannya dari kulit. Nah, itu namanya institible water loss. Kalau orang dewasa itu dihitung rata-rata 500 ya. Jadi untuk menghitung input itu sama dengan input sama dengan output plus IWL. Nah, kalau hasilnya output plus IWL itu kok lebih besar daripada input, berarti pasiennya mengalami defisit atau dehidrasi, berarti semakin banyak yang keluar. Tapi kalau output plus IWL-nya kok lebih kecil daripada input, berarti pasiennya mengalami apa? Excess, atau dia mengalami penumpukan cairan di dalam tubuhnya. Bisa terjadi odema ya, bisa terjadi gagal ginjal ya. Karena kalau pasien dengan seperti itu berarti pengeluarannya itu mengalami masalah ya. Sudah paham ya? Misalnya
saya kasih kasus, inputnya itu sama dengan kamu minum 2000 cc atau 2 liter input ya, tapi kamu hanya pipis 1000 cc plus IWL nya kan 500, itu normal atau tidak? Coba dihitung. Plus 500. Inputnya 1000, hanya ya Sinta yang mencatat, nanti saya tanyain nggak? Tadi kata 2000. Inputnya katanya tadi 2000. Inputnya 2000, outputnya itu kamu pipisnya hanya 1000. IWL-nya 500. Itu defisit atau excess atau normal atau balance. Kalau input sama dengan output plus IWL itu sama, berarti namanya itu balance, seimbang ya. Kalau kurang tadi apa? Ayo. Excess. Defisit. Apa yang kurang? Kalau output plus IWL-nya itu melebihi dari output, dari input, itu namanya defisit. Kalau output plus IWL melebihi, kurang dari input, itu berarti excess atau penumpukan. Berapa ya Sinta? Outputnya berapa? 1000. Totalnya 1500, inputnya berapa? 2000. Berarti apa? Excess atau defisit? Excess berarti ada penumpukan di dalam tubuh 500. Nggak tahu itu di mana. Apakah pasiennya ODIM ya, ataukah dia mengalami misalnya gangguan pada ginjalnya, gitu ya. Jadi input plus output plus IWL itu harus balance. Kalau orang normal ya harus seimbang. Itu ya. Tuh untuk pemeriksaan fisik berkemihan. Selanjutnya saya ajarkan untuk bladder training. Nah, bladder training itu adalah namanya training, berarti itu latihan ya. Latihan untuk istilahnya ngempet. Latihan untuk pipis normal. Nah, ini biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami inkontinensia atau pada pasien yang dipasang kateter lama. Jadi misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, terus dia itu dirawat di ICU 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan, kan dia terpasang kateter terus nih. Nah, ketika dia itu sudah sadar, itu kan dia harus dipindah ke ruangan atau dia akan kembali hidup normal. Kan nggak mungkin dia terus pakai kateter. Jadi itu harus dilakukan bladder training ya, namanya bladder training. Atau misalnya dia itu tidak dipasang kateter, tapi dia mengalami inkontinensia. Nah, itu namanya berarti sama bladder training, tapi beda metodenya ya. Metode yang pertama untuk pasien yang terpasang kateter itu, misalnya pasien ini sudah terpasang kateter ya, ini nanti menyambung dengan norma ya. Saya langsung aja pasang kateter. Tidak Isutan. Iya itu. enggak. Gak tahu. Training kan? Enggak aku. Enggak. Gamis. Misalnya ini pasiennya itu simulasinya sudah terpasang kateter ya. Nah, ini kan sudah terpasang sini ya. Istirahat yang capek. Normal epok-epok. Jatuh. Nanti ini dipakai aja pas waktunya Bu Norma ya, karena ini masih baru. Nah, biasanya tuh pasien itu terpasang seperti ini ya. Ini biar nggak lepas, bisa nggak? Oh, sudah mentok. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini di Kunci. ini posisinya tuh
Kalau ini tuh membuka, ini menutup, ini lubangnya ini membuka. Ya, kalau biasanya pasien yang bladder training berarti ini ya ditutup. Kalau membuang urinnya ini dibuka. Ya. Ini coba ini saya pasiennya di sini ya. Nah, ini saya yang Bapak Indra ya tadi ya. Ibu Indra ini, Bu. Ibu ya. Ibu Indra berarti istrinya Bapak Indra. Bapak Indra, nggak ada bengkoknya ya. Epok-epok. Sama siang Bu Indra. Ini kembali Bu Indri. Ya, selamat siang Bu Indri. Ini jam berapa Indri? Hari ini saya akan melakukan bladder training Bu, karena Ibu kan sudah sehat ya. Habis ini kan mau dilepas kateternya supaya Ibu nanti tidak ngompol. Habis dilepas kateternya ini harus dilatih dulu ya Bu, biar Ibu bisa merasakan lagi sensasinya yang pengen pipis itu bagaimana. Gimana Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nah, alat-alatnya yaitu bisa klem, ini klem, gunting klem itu ini ya, nanti kan untuk atau bisa karet gelang biasa ya. Kemudian pakai handscoon, pakai hand sanitizer untuk cuci tangan. Setelah itu bisa ada urinal, di situ ada urinal nggak? Untuk urin. Nggak ada Bu di sini. Nggak ada ya, berarti di dasar nggak apa-apa ya. Ada gelas takar urin, nggak ada. Itu Kak sih. Di bawah sendiri tuh loh. Sampingnya transfusi darah. Oh iya itu mana? Monitor input output, nah itu ya. Nah ini nanti itu membuang namanya. Oke, itu aja untuk alatnya ya. Jadi bladder training itu alatnya itu sebenarnya cuma karet aja ya. Nah, oke. Yang pertama cuci tangan seperti Udah ada. biasa. Agak tergonjang-ganjing. Kemudian kita pakai sarung tangan. Gonjang-ganjing video ini. Soalnya karena apa ya lan? Kami ini tuh. Bang. Kan bisa kameranya. Baik gini. Oke, yang pertama adalah kita buang dulu urinnya. Jadi untuk mengukur apakah pasien itu bisa nanti itu ketika di bladder training itu dia tidak ngompol atau tidak ngompol atau ngompol ya. Nah, yang pertama kita buang dulu urinnya dengan gelas buang urin atau gelas takar. Kalau misalnya pasiennya butuh diukur, nah berarti diukur ya. Dibuang dulu seperti ini sampai habis. Kemudian dibuang di toilet atau di WC ya. Kemudian kan pasiennya sudah terpasang nih. Nah, biasanya bladder training itu durasi untuk bladder trainingnya atau durasi untuk diklemnya itu bisa 1 jam atau 2 jam ataukah 3 jam. Yo kamu nggak nungguin, tinggal 1 jam kemudian bukaan, terus pasiennya suruh pipis, habis itu di klem lagi gitu. Jadi kayak kita latihan ngempet itu loh ya. Jadi kalau kita habis pipis itu kan ngempet lagi. Kalau kita pengen pipis buru-buru belum ketemu toilet kan ngempet. Nah seperti itu bladder training itu. Jadi tujuannya adalah supaya pasien kan kalau dipasang kateter itu kan nggak ada rasa sensasi pengen pipis, karena kan dia langsung Keluar. kateternya itu kan langsung masuk ke bladder. Jadi seperti dia itu menggantikan uretra ya. Jadi kateter ini itu menggantikan fungsi uretra. Nah ini menggantikan fungsi uretra. Jadi ini tuh langsung masuk ke bladder. Jadi pasiennya kalau pengen pipis itu tidak ada sensasi pipis, langsung keluar. Itu aja ya. Jadi langsung keluar. Sehingga pasiennya kalau terbiasa terpasang kateter dalam waktu yang lama itu kan dia
apa namanya nggak bisa ngempet kan gitu ya, sehingga harus di bladder drying. Nah, caranya adalah kita tali seperti ini, atau ininya juga boleh ya. Ini kalau misalnya ini kok ini kan kalau diklem hanya diklem aja seperti ini ya. Ini yang besar ya. Nah, ini kan buntu toh. Ya, ini kan buntu. Nah, seperti ini dilakukan 1 jam bisa, 2 jam bisa, atau 3 jam bisa. Jadi misalnya pasiennya kok masih awal-awal nih ya, masih pertama kali di bladder training. Oke, berarti dia boleh 1 jam dulu misalnya. Jadi dia suruh ngempet dulu ya. Kalau misalnya sudah 1 jam, kamu datang, dibuka ya, biar dia pipis. Kemudian misalnya 30 menit atau 1 jam lagi kamu bladder training lagi, ditutup lagi seperti ini. Bisa menggunakan karet ya, kalau misalnya nggak ada klem. Karet gelang biasa itu loh, yang biasanya buat bungkus pecel. Nah itu ya, sampai kenceng ya, nggak boleh yang sampai hanya ini ya, sama aja nanti nggak bisa membuntu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kurang kencang ini, karena yang takut pedot nanti nggak ada gantinya. Seperti ini. Nah, bladder training itu bisa dilakukan sampai 5 atau sampai 9 kali dalam sehari. Ya, dalam sehari semalam bisa 5 sampai 9 kali. Jadi durasinya nanti kamu bagi atau atur ya. Jadi misalnya besoknya di bladder training lagi bisa 2 jam sekali ya, ininya bladdernya ini yang diklaim ini bisa 2 jam. Habis 2 jam kamu datang lagi, dibuka biar pasiennya pipis, habis itu diklaim lagi tuh ya. Tuh itu untuk bladder training. Kalau misalnya pasiennya sudah bisa merasakan sensasi sensasi pipisnya, boleh nanti kateternya dibuka, di AF kateter ya. Nanti tidak diajari juga sama Bu Nona ya, untuk AF kateter ya. Kemudian untuk yang inkontinensia bagaimana Bu? Untuk yang inkontinensia itu kan tidak terpasang kateter. Nah itu bisa, pasiennya itu bisa dilatih ya, ada jadwalnya. Misalnya Bu latihan ngempet, misalnya latihan ngempet itu tidak sewaktu-waktu langsung bisa ngempet ya. Jadi ada bisa latihan otot dasar panggul yang kemarin dengan latihan senam Kegel atau Kegel exercise. Setelah pasien itu Kegel exercise, dicoba untuk bladder training ya, dengan waktu misalnya pasiennya habis bangun tidur disuruh pipis, habis itu dia itu ngempet lagi ya. Habis itu pagi setiap 2 jam dia pipis, langsung habis itu ngempet lagi, 2 jam lagi dia pipis lagi, seperti itu terus. Kemudian selama kalau malam hari setiap 4 jam dia ngempetnya. Jadi ngempet, habis itu 4 jam ngempet, pipis, habis itu 4 jam lagi ngempet, pipis lagi, yang seperti itu ya. Itu namanya bladder training dengan ditambah Kegel exercise. Karena pada pasien yang mengalami inkontinensia dia itu mengalami kelemahan pada sphincter meatus uretranya ya. Jadi sphincter itu seperti kayak buka tutup keran, kamu tahu kan keran. Nah kalau sphincter itu berfungsi dengan baik, kalau sinyal di otak itu tidak pengen pipis, ya sudah sphincter akan menutup. Tapi kalau ada kelemahan otot atau kerusakan saraf, misalnya habis kecelakaan kena tulang belakangnya ini lumbal, itu juga bisa mempengaruhi sphincter meatus uretra, sehingga meskipun kamu itu nggak pengen pipis, itu sinyalnya ini nggak respon, artinya sphincternya tetap membuka atau lemah menutup, tapi ada kelemahan kan nggak bisa menutup rapat ya, ada kebocoran sehingga bisa ngompol gitu ya. Jadi itu inkontinensia. Jadi untuk yang inkontinensia dengan penjadwalan tadi, habis bangun tidur pipis, pagi sampai sore setiap 2 jam pipis, dan kalau malam hari setiap 4 jam
pipis. Itu ditambah dengan Kegel exercise itu untuk bladder training pada pasien inkontinensia. Kalau pada pasien yang menggunakan kateter bisa dengan diklaim. Klaimnya itu setiap 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Yang penting dalam 1 hari semalam itu bisa 5 atau 9 kali. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Saya pamitan dulu di bapaknya ya. Ibunya ya. Nah, nanti untuk bladder training itu bisa diajarkan ke keluarganya. Misalnya, Bu, nanti habis 1 jam buka ya, Bu. Terus nanti habis itu tutup lagi, Bu, habis 1 jam. Nah, kayak gitu. Jadi edukasikan ke pasien, keluarga pasiennya untuk ikut serta dalam melakukan bladder training ini, ya. Biasanya memang memerlukan keluarganya. Nah, itu kalau nggak diedukasi dengan bagus, itu juga keluarganya nggak akan paham. Artinya fungsinya apa sih? Nah, kayak gitu. Kok dibuka tutup, tapi nanti tujuan utamanya kita nggak bisa tercapai. Jadi kita praktekkan dulu di hari pertama, kemudian ajarkan keluarganya. Gitu ya. Baik. Bapak Indra, ini kan Ibu. Bapak Indra, nanti setiap 1 jam dibuka ya Pak. Nanti kalau misalnya Ibunya sudah pipis, 2 jam lagi ditutup lagi Pak Indra. Baik, ini nanti bisa dilakukan 1-2 hari. Jadi besok saya konsulkan ke dokter. Kalau Boleh misalnya pulang. sudah bisa dilepas kateternya, saya akan lepas. Begitu ya Bu. tangan nih. Baik, ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke slide. Misalnya nanti ada yang dibuka bisa kontak saya. Terima kasih. Itu ya. Jadi itu untuk prosedur pemeriksaan fisik untuk perkembangan dan bladder training. Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar untuk ujiannya. Untuk ujiannya ya materi yang di UTS. Oh, yang OSCE. Yang di OSCE kan kayaknya yang OSCE ini masuk untuk keperawatan dewasa itu kateter sama NGT. 2 saja. 2 saja. Semua kan 2 saja mau. Bulan minta 5 Bu. Untuk yang Reproduksi anak dan lainnya katanya. Pemasangan NGT Untuk dong. perawatan dewasa itu kayaknya NGT sama kateter. Oke, nggak tahu lagi Nggak yang bisa, bisa menggunakannya. susah. Kalau nggak kateter NGT ya GDA itu masuk ya, itu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga ujiannya berjalan lancar, nilainya mari. semua. Jangan lupa videonya Indra ikut. Nanti kamu nggak dapat nilai tugas loh. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum. Dia jadi ketuanya. Kelompok. Berulang-ulang kali telah Hai guys, kita habis lab sama Bu Isti. Masa YouTube. Halo guys. Susah banget Bu ya Bu. YouTube-nya Rosida Bu, jangan lupa di subscribe. Ini Jangan lupa ya guys. I